Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Rambela, inilah Bingkai Sumatera. Rio Purba, seorang desainer grafis asal Kampung Kelapa Satu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia belajar desain grafis secara otodidak. Setelah berhasil, ia kemudian membagikan ilmu desain grafisnya lewat kanal YouTube agar bisa diakses dan dipelajari oleh banyak orang. Kita lihat liputannya. Jadi berbagi itu bukan hanya berbagi uang ya dalam bentuk uang, tapi juga kita bisa berbagi ilmu. Nama Rio Purba mungkin sudah tidak asing lagi bagi para desainer grafis. Pria asal Kampung Kelapa Satu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini sudah menyukai dunia desain grafis sejak ia duduk di bangku SMK. Rio mempelajari desain grafis secara otodidak karena ia tidak memiliki seorang mentor atau guru yang membimbingnya. Meski kini ia sudah membuka jasa desain grafis, memiliki studio desain dan mempekerjakan tim sendiri, Rio tidak lupa berbagi, tepatnya berbagi ilmu. Ia berbagi ilmu desain grafis lewat kanal YouTube Rio Purba sejak tahun 2016. Menurutnya, membagikan ilmu desain grafis lewat platform daring adalah salah satu bentuk personal branding. Selain bisa dikenal halayak dan mendatangkan klien, ia juga ingin membantu para desainer grafis pemula untuk meraih kesuksesan. Dan aku paham betul banyak sekali penontonku itu juga berasal dari hal yang sama denganku dulu gitu. Dari kampung, terus mereka pengen membantu perekonomian keluarga gitu, dan mereka nggak ada orang yang membimbing gitu. Nah, aku berharap sih konten-kontenku ya sedikit banyaknya bisa membantu dan membimbing mereka gitu untuk mendapatkan kesuksesan lah di masa depan seperti itu. Kanal YouTube-nya kini memiliki lebih dari 300.000 subscriber dengan aneka konten yang menarik seperti cara membuat logo, kontrak kerja desainer, hingga membangun portofolio desainer grafis lepas. Tidak hanya senang berbagi ilmu desain grafis lewat kanal YouTube-nya, Rio Purba juga senang berbagi ilmu secara offline, baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19 melanda. Seperti berbagi ilmu kepada anak-anak putus sekolah yang dirangkul oleh Semut Sumut, hingga workshop desain logo yang diadakan oleh Komite Ekonomi Kreatif Medan. Rio juga senang berbagi ilmu lewat podcast. Dengan nama podcast Rumpi Desain, ia sudah membagikan ilmu desain grafisnya lewat 12 episode podcast yang ia rekam dan publikasikan di berbagai platform seperti Spotify, Google Podcast, Anchor FM, dan iTunes. Meski Rio banyak berbagi ilmu, ia tidak khawatir jika kelak ia harus menghadapi persaingan. Berbagi ilmu justru sudah menjadi kesenangan tersendiri baginya. Jadi tanpa kita berbagi pun hal itu pasti akan terjadi. Jadi untuk apa kita pelit ilmu seperti itu? Dan justru kalau ditanya apakah khawatir atau tidak, aku sendiri nggak khawatir. Justru senang gitu. Banyak itu yang ngirim DM di Instagram atau ngirim email, "Bang, makasih banget ya, aku menang kontes gara-gara abang, lihat tips-tips abang. Terus bang, makasih banget tipsnya, aku bisa dapat klien dari luar negeri, aku udah pede ngasih harga," seperti itu. Justru ketika kita mendengar hal itu, kita nggak khawatir, kita malah senang. Ternyata konten-kontenku ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Konten yang dibuat oleh Rio Purba menarik minat sejumlah desainer grafis lepas, termasuk Ronaldi Persada Sinulinga. Ronaldi mengaku banyak mendapat inspirasi dan referensi mengenai bagaimana membuat logo yang baik dan benar lewat konten YouTube Rio Purba. Konten Bang Rio khususnya di bagian freelancer itu sangat bermanfaat karena dia bisa memberikan masukan-masukan khususnya bagi para freelancer, baik yang baru mulai ataupun yang sudah jalan, bagaimana jadi freelancer yang baik dan benar. Bagaimana cara berhubungan dengan klien, bagaimana cara memuaskan keinginan klien, lalu lebih spesifiknya lagi soal desainer logo, jadi dia bisa memberikan tips-tips bagaimana membuat logo yang baik dan benar, khususnya soal branding desainer juga. Berbagi tidak melulu harus berupa materi.
Berbagi juga bisa berupa ilmu, seperti yang dilakukan oleh Rio Purba ini, pemirsa. Dari pengalaman Rio, berbagi ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi banyak orang. Yuk, mari berbagi ilmu. Di Kota Medan, ada sekelompok anak muda yang begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus bernama Incluser Power. Mereka ingin mewujudkan lingkungan masyarakat yang ramah, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak disabilitas. Berikut liputan selengkapnya. Jadi sebenarnya teman-teman difabel ini tidak perlu perlakuan khusus untuk kita mendekatinya. Karena kami semua sudah merasakan kalau kita punya niat baik, teman-teman difabel pasti tahu. Teman-teman difabel pasti care sama kita. Incluser Power adalah sebuah komunitas sosial yang fokus pada isu inklusi dan difabel. Komunitas yang terdiri dari anak-anak muda di Kota Medan ini memiliki keinginan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang mendukung tumbuh kembang anak-anak disabilitas. Komunitas ini juga menjadi wadah bagi masyarakat yang mempunyai sikap, tujuan, dan niat yang sama dalam mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap teman-teman disabilitas, sehingga mereka bisa lebih berdaya dan berkarya di lingkungan masyarakat. Jadi Incluser Power ini karena rasa empati saya, jadi saya bergerak untuk mendirikan sebuah komunitas. Sebenarnya waktu awal terbentuk, saya tuh hanya sendiri, Bang. Karena saya ke SLB, diskusi sama guru-guru, diskusi sama kepala sekolah, itu menyentuh hati saya gitu. Jadi saya bergerak sendiri ke SLB, saya bermain sama anak-anak SLB, saya posting di media. Oh ternyata banyak kawan-kawan yang mau ikut gitu kan. Karena mereka dengan rasa pedulinya juga gitu, dengan rasa empatinya juga, jadi mereka mau ikut. Teruslah lama-lama terpikirkan untuk menjadi sebuah komunitas. Didirikan sejak Desember 2018, komunitas ini fokus pada sejumlah kegiatan seperti edukasi, pemberdayaan terhadap anak-anak disabilitas, dan juga terapi olahraga. Biasanya, mereka mendatangi sekolah-sekolah khusus bagi anak disabilitas. Di sanalah mereka melakukan pendampingan terhadap anak-anak istimewa ini. Seperti kali ini, mereka mengajak teman-teman disabilitas SLB melatih Aisyah menari, membuat kerupuk dari tahu, membuat boneka, dan sejumlah kegiatan edukasi lainnya. Jadi teman kita pun juga berpikir ya bahwasannya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah gitu kan. Jadi teman-teman difabel ini kan juga manusia, artinya bisa menjadi guru kita, bahkan guru yang luar biasa untuk kita bisa lebih bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya komunitas Incluser Power mendapat sambutan dan memberikan semangat baru bagi anak-anak disabilitas di SLB Melati Aisyah ini. Salah satunya Saufi Ananta atau yang kerap disapa Nanang. Siswa kelas 3 SMP di sekolah ini mengaku sangat senang dan merasa terhibur dengan hadirnya relawan Incluser Power di sekolahnya karena dapat bermain bersama. Pasara ta 14 tahun saya siap pasar tubuh sapa kakak fa tahibus para pepasa pasahuran. Saatnya kita mewujudkan lingkungan inklusif yang peduli teman-teman disabilitas. Sayangi mereka, ajari mereka, karena mereka berhak menjadi pribadi yang kreatif dan kompetitif di masyarakat. Pemirsa, ternyata di Kota Medan terdapat wilayah yang didiami oleh masyarakat Sunda. Seperti apa ya nilai yang dibawa masyarakat Sunda agar dapat bertahan di tengah keberagaman masyarakat di sini?
Lantas, identitas budaya apa yang ingin mereka perkenalkan? Kami sajikan liputannya. Sebagai provinsi multietnis, Sumatera Utara setidaknya memiliki 8 suku bangsa lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Tidak hanya suku lokal, ada juga suku pendatang dari Pulau Jawa yang mendiami wilayah beribukotakan Medan ini, yakni Sunda. Salah satu saksi bisu keberadaan etnis Sunda di Sumatera Utara ada di Kecamatan Seiputih, Medan. Di sini, terdapat sebuah jalan bernama Jalan Pasundan dan Gang PWS atau Persatuan Warga Sunda. Tokoh masyarakat Sunda memberi nama tersebut sekitar tahun 950-an karena dulunya wilayah ini adalah permukiman warga Sunda yang bekerja di perkebunan tembakau Deli. Dari beberapa literatur kita ketahui, kita baca bahwa masyarakat Sunda itu datangnya ke Sumatera Utara itu khususnya ke Medan terkait dengan adanya kebun Deli atau Deli Matsat. Tahun 1875 ada gelombang pertama orang Jawa dan orang Sunda yang datang ke Medan. Nah, itu bekerja di kebun Deli dan itu bekerja di kebun Sampali dan Bulu Cina. 1875 itu sebagian dari orang Jawa, sebagian dari orang Sunda yang dari Banten dan Pandeglang. Orang Sunda terkenal dengan budaya silih asih, silih asuh, silih asah. Jadi mengasihi, sudah itu saling mengasuh, saling mengajar, saling rasa kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan gitu. Karena memang bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat Sumatera Utara dan Medan ya tetap menjadi bagian juga dalam hal memajukan daerah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di samping itu juga mempertahankan seni budaya. Masyarakat Sunda memiliki cara bertutur beragam seperti bahasa Sunda halus, sedang, dan juga kasar. Meski beragam, mereka tidak bisa hidup terlepas dari paguyubannya. Ikatan kekeluargaan terjalin dengan unsur agama Islam yang melandasi sendi kehidupan mereka. Hal ini jugalah yang mewarnai kehidupan masyarakat Sunda Banten di Desa Pematang Johar, Kecamatan Percut Setuan, Sumatera Utara. Di desa ini terdapat kesenian bela diri Sunda yang dilestarikan, pencak silat Cikalong. Di daerah asalnya Cianjur, bela diri ini disebut main po Cikalong. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-19 dan awalnya hanya diajarkan kepada kaum bangsawan. Seiring perkembangannya, pencak silat Cikalong sudah dipelajari masyarakat dan menyebar ke kota lain agar eksistensinya tidak hilang. Di Desa Pematang Johar, pencak silat Cikalong diajarkan kepada anak-anak pelajar setiap hari usai mereka mengaji. Ciri khusus pencak silat ini adalah adanya tabuhan gendang pencak yang mengiringi gerak para pemainnya. Aliran pencak silat Cikalong tidak mengandalkan kecepatan, tapi menitik beratkan pada permainan rasa. Anak-anak kita pendidikan. Nah, yang pertama itu sekolah, mengaji, baru kita udah misalnya apa, baru kita lari ke bela diri. Itu untuk bela diri untuk dia sendiri sebetulnya. Nah, mana tahu tiba-tiba entah ada apa bisa kita pegang, bisa lari. Gitulah, bukan kita untuk apa namanya kekuatan, bukan. Seneng kali lah saya kalau ada memang kegiatan kita, seneng kali. Jadi anak-anak itu nggak terarah kemana-mana. Jadi kita arahkan, misalnya entah sekolah, misalnya malam habis ngaji, belajar entah berapa jam, nah kan itu aja. Seperti artinya suara, lantunan suara musik khas Sunda terdengar mengalun indah. Salah satu kelompok musik Sunda di Sumatera Utara bernama Gentra Parahyangan yang berupaya menghidupkan kesenian musik Sunda di tanah perantauan Sumatera Utara. Instrumen musik Sunda dikenal beragam jenisnya. Satu yang mereka tekuni adalah degung atau kelompok instrumen musik Sunda yang terdiri dari gamelan hingga gong. Menurut apa yang saya baca, ini adalah bentuk alat musik sebagai penghormatan. Karena kalau zaman dulu ketika ada
para priai, para raden, para bupati Cianjur atau tanah di Bandung di sana itu selalu dihadirkan gamelan, seperangkat gamelan degung begitu. Dan ini memang jadi musik khasnya. Betul, dan ini berkembang memang berasal dari Jawa Tengah. Nama awalnya Gangsa, tapi dengan cita rasa sendiri dari Jawa Barat, inilah tampilan kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Sunda di Tanah Deli. Meski pendatang, bukan berarti tak bisa berkembang. Justru masyarakat Sunda berupaya menjaga keguyuban dan melestarikan identitasnya di tanah perantauan utara Sumatera. Bahaya pestisida kerap dirasakan oleh Aryani, seorang warga asal kota Medan. Penyakit kistanya memburuk ketika ia mengonsumsi sayuran yang menggunakan pestisida. Ia pun tergerak membangun kebun sayur sendiri dan berharap membantu orang-orang yang ingin terbebas dari bahaya pestisida, serta dapat menambah lapangan pekerjaan di tengah pandemi. Simak liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Di Indonesia sendiri, khususnya pada perkebunan sayur dewasa ini, telah menggunakan berbagai bahan pupuk dan pestisida kimia. Sebab sayuran adalah bahan makanan yang paling rentan akan gangguan hama, sehingga membutuhkan perlindungan lebih. Meski memiliki atensi tersendiri bagi penikmatnya, bahaya pestisida mungkin telah lama tersembunyi di dalam bahan makanan. Jadi kalau bisa dikatakan secara umum, sayuran-sayuran yang kita konsumsi itu pasti ada mengandung bahan kimia dari hasil penyemprotan pestisida. Ya, jadi memang sudah banyak sekali riset yang membuktikan bahwa pestisida ini bisa menimbulkan dampak terhadap kesehatan, mulai dari pertumbuhan perkembangan anak, kesehatan reproduksi. Jadi ada studi yang membuktikan juga bisa menimbulkan ketidaksuburan, infertilitas. Aryani, petani muda berusia 32 tahun ini, begitu menyukai makanan berbahan dasar sayur. Bahkan ia lebih menyukai lalapan atau tumisan sayur dibandingkan sayur olahan. Kecintaannya menyantap sayuran pertama kali ia rasakan sejak tahun 2007. Saat ia masih berkuliah di program studi mikrobiologi Institut Teknologi Bandung. Jadi tahun 2011 itu awalnya tidak sengaja ketahuan ada kista. Beberapa tahun saya rutin ngecek, per 2 tahun lah ya, per 2 tahun ngecek, kemudian tidak ada perubahan, yang ada malah membesar. Nah di situ saya mulai curiga gitu. Tapi waktu itu belum ada treatment khusus juga. Nah, kemudian saya pindah ke Jerman di tahun 2015. Dari 2015 itu saya tetap makan sayur, tetap normal, konsumsi makanan yang sehat, intinya tidak ada junk food sama sekali. Nah, kemudian sejak dari Jerman, kemudian balik ke Indonesia, saya rutin ngecek lagi. Gitu. Nah, dari cek terakhir itu ternyata ada penurunan diameter. Nah, ini terakhir kemarin saya periksa lagi, dan syukurnya sudah berkurang di angka 3,6 cm. Nah, saya meyakini bahwa perubahan pola hidup yang saya anut selama 9 bulan ini, dari bertani hidroponik ini dan kemudian dikonsumsi sendiri, ada perubahan yang terjadi dalam tubuh saya. Nah dari situlah baru saya berkesimpulan bahwa ternyata ada khasiat dari sayur yang bebas pestisida ini. Kekhawatiran Aryani dalam mengonsumsi sayuran yang sudah terbalut pestisida memunculkan idenya untuk membuat kebun sayur sendiri. Ilmu yang ia dapat dari gelar magisternya di Agriculture Science and Resource Management in Tropic and Subtropic University of Bonn, Germany, menjadi bekal baginya untuk membangun sebuah kebun hidroponik. Lewat budidaya tanaman hidroponik, Aryani mulai membangun satu persatu pipa media tanam di lahan seluas 200 meter persegi di loteng rumahnya. Aryani memasang paranet dan insect net untuk menghalau kebunnya dari gangguan hama. Kemudian ia memeriksa satu persatu tanaman secara manual dan menyiangi dedaunan yang terserang serangga pengganggu.
Bertempat di Jalan Bayangkara, Kota Medan, ia telah menanam 7 jenis sayuran yakni bayam, kangkung, kailan, pakcoy, selada garing, selada keriting, dan basil. Ia harus memperhatikan nutrisi tanaman serta cahaya yang cukup. Kini perempuan berdarah Batak ini pun telah menghasilkan ribuan tanaman sayur dari total 7.000 lubang pipa per harinya. Harga aneka sayuran ini pun hanya Rp10.000 saja per 250 gram. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, sayuran hidroponik ini kian berkembang. Orang-orang di sekitar Aryani mulai tertarik, bahkan tak sedikit yang membeli sayuran hasil perkebunannya. Kini ia juga mulai mendistribusikan sayurannya ke pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Kita menjangkau banyak tempat sebisa mungkin supaya masyarakat juga mulai sadar adanya perbedaan antara sayur biasa dengan sayur yang bebas pestisida. Ia berharap usahanya ini tidak hanya untuk mengais rezeki, namun dapat membuka lapangan pekerjaan di tengah pandemi. Ia juga ingin usahanya ini dapat membantu orang-orang yang ingin terbebas dari bahaya pestisida. Valentina adalah salah satu konsumen yang setia membeli sayuran hidroponik dari Aryani. Ia rela mengeluarkan biaya lebih demi mendapatkan sayuran yang lebih sehat. Waktu konsumsi, kalau biasanya saya masak sayur-sayuran di pasaran, biasanya itu sayurnya lebih warnanya tidak lebih hijau seperti itu. Kalau kita beli di hidroponik ini, ketika saya masak itu warnanya lebih cerah, kemudian ketika dimakan lebih manis, lebih segar gitu. Jadi itu sebenarnya, jadi kalau sayur terlalu cantik justru bisa kita curigai penggunaan pestisidanya tinggi. Ya, tapi kalau dia masih ada bolong-bolong misalnya di daunnya, nah itu kemungkinan, atau kita menemukan ulat, itu kemungkinan penggunaan pestisidanya sangat sedikit atau minimal sekali, atau bahkan sama sekali tidak ada. Kebiasaan mengonsumsi sayur memang dapat membuat tubuh lebih sehat. Namun kita tetap harus memperhatikan kondisi sayur tersebut. Jangan sampai bahan kimia yang berbahaya membuat khasiat sayuran tak lagi dirasakan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan menyantap sayuran sehat, bebas pestisida bagi Anda dan keluarga. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.